Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmatnya jalla jalaluhu Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita semua mengharapkan jannatul firdausnya jalla jalaluhu Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita kembali mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk kesekian kalinya kita bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu, karena pada sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini, mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari sekian Jumat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik. Jumat ini menjadi Jumat yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karenanya orang-orang yang hadir di masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, di rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakan perintahnya di hari ini, tentunya ia berusaha untuk mentahqiqnya kalimat iman dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Oleh karenanya hari Jumat ini adalah hari yang spesial, sayyidul ayyam, hari yang patut kita agungkan, hari yang mana umat muslim yang merasa di dalam dirinya penuh dengan iman, yang merasa dirinya butuh yang namanya iman, ia hadir di tempat ini untuk mendengarkan khatib menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai setiap Jumatnya kita hadir di tempat, di masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan khatib menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, namun kalimat takwa di sini belum kita resapi, belum kita tahqiq, belum kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalimat takwa di sinilah yang perlu kita maknai, yang perlu kita resapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu makna takwa, an taj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, yaitu menjadikan diri kita dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala pembatas. Yaitu dengan apa? Dengan fi'il awamirillah, mengerjakan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinab nawahi, serta meninggalkan semua larangan-larangannya. Agama ini penuh dengan rahmat, agama ini penuh dengan cinta kasih sayang. Oleh karenanya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, idza umirtum bi syai'in, apabila kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan suatu perkara, faddu mastata'tum, kata Rasulullah, maka kerjakanlah dengan semampu kita. Tetapi wa idza nuhitukum bi syai'in faddahu, tetapi sebaliknya, jika kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu perkara, maka tinggalkan 100%, fantahu, tinggalkan 100%. Inilah makna iman, inilah makna takwa yang harus kita tahqiq, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita jantung yang berdetak, masih berikan kita nafas untuk bernafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari demi hari kita jalankan kehidupan ini, bulan demi bulan kita jalankan kehidupan ini. Adakah kita meresapi di setiap Jumatnya bahwasanya kita akan pulang dari masjid ini membawa kalimat iman, membawa kalimat takwa, hakikat takwa, dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kitalah khalifah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun khalifah seperti bagaimana yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, walaqad karramna bani Adam, walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, walaqad karramna, nun di sini nun ta'zim, li ta'zim,
kemuliaannya, keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya suatu misi yang diberikan kepada kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada misi, yaitu sebagai khalifah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hamba tersebut, akan memuliakan khalifah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kaidah ayat ini sama dengan kaidah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nafyunya, ada isbatnya. An-nafy wal isbat, menafikan serta kita menisbatkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita menafikan semua sesembahan dan kita isbatkan sesembahan hanya kepada Allah. Begitu pula ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada nafy, ada isbatnya juga. Allah Subhanahu wa taala menafikan semua makhluk yang Ia ciptakan, entahkah ia jin, entahkah ia manusia. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa harful istisna, illa kecuali apa? Kecuali illa liya'budun, hanya untuk ibadah. Inilah seorang khalifah yang Allah berikan tugas, yang Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Allah berikan satu tugas, jika ingin Anda mulia, jika ingin Anda agung di mata Allah Subhanahu wa taala, mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan tugasnya. Apa tugasnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Maka kalimat ibadah inilah yang harus kita fahami. Jangan sampai kita hanya mengira ibadah itu hanya di masjid saja. Jangan sampai kita mengira ibadah itu hanya salat saja. Ibadah dalam lingkup yang luas, berkata baik ibadah, tidak berbohong ibadah, membantu sesama ibadah, banyak. Dan tentunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala akan terima di sisinya, ibadah yang penuh dengan ketakwaan, yang penuh dengan keimanan. Ia hanya mengerjakan ibadah tersebut liwajhillahi ta'ala, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ibadah tersebut sesuai tuntunannya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kehidupan kita yang kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana kualitas kehidupan kita ini kita jadikan ibadah. Tidur seorang hamba ibadah, makannya pun ibadah, jalannya ibadah. Bagaimana kita mewujudkan amalan yang kita lakukan, pekerjaan sehari-hari kita lakukan penuh dengan ibadah, dan ia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala catatan yang ia akan terima penuh dengan ibadah. 60 tahun Allah berikan ia kesempatan untuk hidup penuh dengan catatan ibadah. Tentunya tidak lain dan tidak bukan kita membutuhkan suatu petunjuk, suatu ilmu. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Orang yang tahu ilmunya ketika ia tidur, ia tahu ilmunya bagaimana sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau tidur ia lakukan, ia kerjakan, maka tidurnya ini lebih bermulia, lebih manfaat daripada ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karenanya tahun hari demi hari, bulan demi bulan, jangan sampai di akhir tahun 2024 Masehi ini kita masih menjadi hamba yang biasa-biasa saja. Tidak ada peningkatan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang berubah dalam kehidupan kita. Kita setiap harinya berintrospeksi diri, bermuhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. 2003 sudah berlalu, 2004 akan berlalu. Kita akan menyongsong 2005 dengan mata yang tegak, dengan prinsip yang kuat, serta dengan niat yang kuat pula, agar kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai misi, yang mempunyai niat yang baik, sehingga kita hidup di dunia ini tidak hanya sia-sia, penuh dengan amal ibadah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li lana wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis dari baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atau kama qala, man kana yawmuhu ahsan min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maqbul, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Yang mana baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kama qala, menyampaikan
barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Beruntung kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya ia 5 waktunya hanya di rumah, maka hari ini ia dengan tekad niat yang kuat 5 waktunya ia kerjakan di masjid ini. Yang awalnya ia hanya mengerjakan 5 waktu di masjid, ia tambah dengan rawatibnya. Yang mana ia hanya puasa Senin Kamis, ia tambah lagi puasa bid. Begitu setiap harinya bertambah. Begitu pula dengan keilmuannya, yang mana hari ini ia hanya tahu bab at-taharah dalam ilmu fiqh, maka selanjutnya ia menambah bab-bab selanjutnya sehingga ia bertambah keilmuannya, bertambah pula ibadahnya. Orang-orang inilah yang dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, sama saja, tidak ada peningkatan, maka orang-orang inilah yang merugi. Diberikan kesempatan terbatas, tetapi tidak ada peningkatan di dalam dirinya. Ibadahnya hanya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan di dalam dirinya, maka ia merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, lebih buruk daripada hari kemarin, maka orang-orang inilah yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala jauh dari keberkahan, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا قاضي الحاجات اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا فاقضي جميع حوائجنا يا الله اللهم من يحضر في هذا المسجد فاغفر لهم يا الله اللهم من يحضر في هذا المسجد فاقضي ديونهم يا الله عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة